Ya, menurut gua Puncak Bogor itu merupakan salah satu destinasi wisata yang memang paling sering gua kunjungi sih. Jadi memang Puncak Bogor ini tempat yang kan gua tinggal di Bekasi dan memang terjangkau dan wilayahnya cukup asri sehingga menjadi destinasi favorit gua untuk healing ataupun untuk ya kumpul keluarga, kumpul kantor, kumpul sama teman, organisasi dan lain-lainnya gitu. Dan memang walaupun ya secara bahasa tanda kutip eksploitasi villa-villa makin marak, terus juga banyaknya wisata-wisata yang baru gitu, tapi rasanya cuacanya masih belum berubah gitu, tidak berubah signifikan ya. Mungkin karena gua kan masih belum lama juga ya di Puncak Bogor, maksudnya sering ke Puncak Bogor tuh baru berapa tahun ya, 7 tahun lah gitu. Jadi nggak tahu nih kalau masa kecil teman-teman yang di Puncak Bogor tuh apakah ada perubahan atau apa gitu. Tapi yang menurut gua maksudnya adalah wisata di Puncak Bogor itu masih menjadi favorit gitu buat teman-teman di area perkotaan untuk yang ingin menikmati suasana desa, yang mana suasana desanya ini cukup asri dan tentu pasti dingin gitu kan, dan sejuk lah ya, walaupun memang karena juga Bogor adalah kota hujan ya hujan terus gitu, cuma seru aja gitu kalau misalnya main di Puncak Bogor ini gitu, apalagi banyak villa-villa yang recommended juga gitu. Salah satunya yang villa gua tempatin ini gue baru tahu worth it banget gitu kan, makanya sekarang gue bisa ngomong ini sambil menikmati makan pop mie, belum disponsor sih tapi nggak apa-apa. Gue ingin bicara gitu soal bagaimana pengalaman gue di Puncak Bogor ini dan kira-kira destinasi wisata apa ya yang bisa gue rekomendasikan, yang hal-hal baru yang bisa kita lihat dan bagaimana kita menjaga alam di Puncak Bogor ini. Jadi menurut gua banyak ya villa-villa yang memang bagus di Puncak Bogor ini dan terjangkau, yang teman-teman memang harus explore gitu. Maksudnya sering kan kalau misalnya kita ya berkunjung ke puncak itu ke villa-villa, misalnya mau nyewa villa di mana sih, mau apa sih gitu. Kadang kita bingung ya, hanya dari rekomendasi temen gitu. Nah, gue ada salah satu Instagram yang menarik sih, cuma gue lupa IG-nya itu apa, tapi kayak tulis aja villa gitu, ntar dia akan muncul 200.000 followers gitu. Itu dia rekomendasikan villa-villa yang menurut gue cakep banget, bagus dan worth it, dan kita mungkin banyak yang belum tahu gitu, ternyata ada loh villa Puncak sebagus itu di sini gitu. Karena biasanya kalau gue nih waktu sama siswa, boleh dong rekomendasi villa, kita tanya teman rekomendasi, sering abai soal survei di IG gitu, padahal kita lebih sering survei langsung, padahal lewat Instagram kan sekarang zaman udah canggih ya, berarti bisa lewat Instagram gitu. Tapi gue abai, dan gue baru selama gue ke Villa Puncak, gue baru menemukan tempat spot yang mana ini gue mencari melalui Instagram. Kuno banget ya, orang mungkin udah ya. Ya tapi barangkali buat teman-teman kalangan mahasiswa ataupun yang istilahnya ingin bermain di Puncak, bisa cek-cek di sosmed gitu, kira-kira destinasi-destinasi villa yang recommended di mana gitu. Walaupun kadang kita juga nggak enak juga, suka nggak enak ya, ada simpati gitu dengan kangkang villa yang sering mangkal di pinggir jalan untuk menawarkan villa gitu ya. Tapi ya gimana lagi, kadang kita sebagai seorang wisatawan, makanya ini tuh semua selalu tergantung perspektif gitu. Gue sekarang selalu belajar soal bagaimana sih bagaimana dalam menyikapi suatu hal itu tergantung perspektifnya gitu, sudut pandangnya. Dan gue lagi pengen belajar gitu, maksudnya bukan pengen mengatakan gue benar dia salah, gue benar dia, misalnya gue salah dia benar, bukan kayak gitu. Gue lagi pengen misalnya gue punya perspektif apa soal ini, nah gue bicara terus teman-teman punya pandangan lain, oke, itu opini teman-teman. Makanya kenapa akun YouTube gue ini Helmi H0. H0 kan hipotesi awal gitu, yang mana hipotesi ini harus diuji dulu sehingga nantinya akan ada kesimpulan dan rekomendasi dan saran gitu ya. Jadi karena H0 masih hipotesi yang memang dari analisa dari
dari latar belakang yang gua bahas, terus juga rumusan masalah gitu kan, jadinya muncul H0 gitu. Itu ide cetus sih, walaupun memang banyak saran orang kalau YouTube itu harus pakai skrip nih, ya memang pakai skrip bagus, cuma gue lagi pengen ngomong yang istilahnya dari otak gue gitu, dari sudut pandang gue pengen menyampaikan hal ini, opini, walaupun memang harus penuh kehati-hatian, karena kalau misalnya terpeleset aja bisa viral, bisa berabe urusannya kayak gitu kan. Tapi ya gue lagi menjaga hal itu dan ingin membangun demikian, karena kan Gita Wirjawan juga mengatakan demikian, latih bagaimana cara bicara public speaking itu ya latih depan cermin 20 menit bicara tentang apa kayak film Spiderman atau apa, yang penting harus ada sudut pandangnya. Nah, daripada cermin kan gue nggak bisa ngeliat gitu, dan juga sayang kan kalau misalnya hanya lewat cermin aja, mending gue sekalian kontenin, tapi masih ngarang sih, walaupun kadang gue juga rada ini ya, rada apa namanya, rada minder, bukan minder sih, rada pesimis. Misalnya udah kita effort kayak gini, yang nonton cuma 5, cuma 7, nggak apa-apa lah. Dan kalau orang lain kok baru bikin YouTube kok dia langsung melesat gitu ya, ya udahlah kayak gitu, emang takdirnya. Yang penting kalau kata gue sendiri di dalam video gue sebelumnya, kebahagiaan itu adalah jangan melihat kebahagiaan orang lain, tapi kebahagiaan diri kita sendiri. Gue sambil makan pop mie ya, enak lah. Di puncak Bogor paling enak nikmati makan pop mie, apalagi gue habis berenang. Jadi buat teman-teman bisa cek Instagram, terus villa-villa itu ternyata ada yang bisa muat 30 orang, 50 orang, cuma memang terkendala akses ya. Dari dulu sampai sampai sekarang memang akses jalan tuh menantang sekali villa. Jadi gue pernah punya pengalaman lebih ekstrim sih soal jalan. Jadi tinggal gimana memastikan aja untuk ini kanan kirinya, terus memang kualitas mobilnya, kinerja mobilnya oke gitu. Nah, kemudian apa, emang di puncak Bogor ada apa aja, banyak ya, kebun teh, taman safari yang viral, terus juga kayak curug, kayak gitu-gitulah banyak. Terus juga warkop, tempat-tempat nongkrong itu juga pasti banyak kan di villa gitu. Nah, di villa di puncak Bogor. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ke puncak, atau bahkan hanya di villa aja udah hiburan. Kayak ini di sini villa ini ada biliar, jadi seru jadinya. Udah di villa aja stay, nikmati bersama keluarga, sama teman kantor, mahasiswa, sama rekan-rekan mahasiswa, teman sahabat dan lain-lain, itu ya di kantor, di villa cukup gitu. Dan apa sih yang teman-teman maknai soal liburan gitu? Ini kan udah kita bicara rekomendasi villa puncak Bogor, tuh menarik ya. Apa sih yang teman-teman rekomendasikan soal rekomendasikan apa yang teman-teman maknakan soal liburan? Ya kalau menurut gua, perspektif gua itu liburan itu ya soal menikmati momen liburannya itu sendiri gitu. Maksudnya kalau bicara healing sih emang healing, masa merefresh itu bener, ada stimulus untuk bagaimana kita membooster semangat, bisa juga. Terus ada juga yang memang itu dengan liburan kita ngecas istilahnya gitu ya, yang tadinya baterai kita 5% kita naikin lagi nyampe 100%, karena energi kita sudah karena refresh, karena yang tadinya penuh kepenat dan lain-lainnya, itu dengan adanya hiburan maka dia kan ngehealing tuh, kalau gua bahasanya lihat dari film dari Mobile Legend aja gitu. Healing kan dia jadi kayak, kalau pakai siapa lupa lagi, ada tuh hero yang bisa healingnya jadi nambah darah terus, nah kayak gitulah. Jadi kita ngecas gitu liburan itu. Cuman jangan sampai liburannya itu misalnya ngecas itu malah menjadi dorongannya seru banget nih liburannya, tapi pas besoknya malah kayaknya malah asik liburan terus gitu ya kan, sering banget kayak gitu. Nah itu yang harus kita imbangkan.
Gue dulu memang sering anti juga kayak liburan, apa sih liburan kayak gitu-gitu, mending ujung-ujungnya juga malah mungkin ya boros keuangan gitu kan, malah ngeluarin duit lagi, terus juga ntar juga ujung-ujungnya nggak healing kok, malah stresnya hilang sesaat. Kalau gue sering bilang dulu stresnya hilang sesaat dong, ngapain liburan, mending udah, kalau gue mah hilangin stres tidur aja selesai gitu, kalau gue itu bilang dulu zaman dulu. Tapi pas gue mulai menikmati, coba gimana sih nikmati liburan, akhirnya gue coba rutinitasnya gue jalanin. Nah, tadinya gue liburan tuh hanya ya udah nggak terlalu banyak interaksi, cuma hanya misalnya villa ya, di villa tuh hanya cuma kunjungan villa, terus gue lebih banyak main gamenya sendiri, terus juga main HP sendiri, asik sendiri, malah ya itu nggak kelihatan menikmati. Tapi pas gue kurangin main HP nih, 2 hari ini gue nggak main HP banget loh, karena gue mencoba kayak gitu menikmati prosesnya, dan akhirnya malah kerasa gitu momentumnya itu malah berasa, dan liburan itu lebih kayak bermakna kayak gitu sih. Jadi kalau biar nggak sayang gitu kan, masa kan kalau gua anak ekonomi jadi ukurannya untung rugi, biar nggak sayang dengan uang kita, dan kita udah mengeluarkan buat liburan, maka jadikan liburan itu ada maknanya, dan tentukan makna di awal. Itu versi yang ala baru gua gitu, yang gua pahami, yang gua akhirnya resapi, sudut pandang itu, perspektif itu baru buat gua. Karena kalau maknanya udah di awal, itu kita dalam liburan itu udah tahu tuh mau ngapain liburannya itu. Walaupun ya secara rutinitas liburan sama, tapi ada hal tertentu yang ingin dicapai. Maka rencananya itu, maknanya itu di awal ya, bukan gimana kita liburan ntar biar kita nikmati apa, ntar dapat hikmahnya apa. Kalau versi gua kayaknya harus di awal dulu kita tentukan liburan ini buat apa gunanya. Sehingga nantinya liburannya tuh nggak hilang arah. Misalnya gue kan ngekos, gue mau pulang ke Bekasi, gue bilang makna ke Bekasi tuh gue cuma hanya pengen buat, maksudnya di keluarga aja gitu. Dan akhirnya apapun rutinitasnya, mau gue ternyata ada kesibukan lain, ada apa di Bekasi, tapi gue intinya pulang ke rumah karena mau ketemu keluarga gitu. Dan ngajak misalnya ada ruang lebih, ngajak main keponakan, ayo berenang, nanti bensin om bayarin gitu misalnya. Tapi uang apa, kadang uang berenangnya dibayarin kakak gua gitu. Nah kayak gitu tuh, tentukan dulu di awal momentum liburan apa aja itu bebas, yang nantinya hikmahnya itu dari makna yang kita incer di awal, apa kesimpulan bisa kita ambil, apa makna yang bisa kita ambil, apa pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga dari liburan itu akan menjadi benar-benar menghilingkan atau mencharge apa yang kita ingin charge gitu, tubuh kah, kondisi kita kah, atau kesehatan mental kita, atau apa kayak gitu, atau energi kita untuk berkembang berlanjut. Dan gue bahkan pernah, jadi inget gue kan gara-gara bicara ini gitu, gue bahkan pernah waktu liburan mudik, gue kan investasinya, gue bilang investasi aja, itu bisa nyampe 1.500.000 lo pulang mudik sendiri, lagi belum bareng keluarga, ya parah juga ya. Ya menurut gue saat itu besar, dan gue liburan cuma hanya ketemu teman, keluarga gitu kan, dan tujuannya gue silaturahmi ke teman. Dan gue SMP SMA nya di Jogja, nah gue liburan di situ, dan akhirnya pas liburan ke situ, pas pulang ke naik bis tuh, gue refleksi gue bilang, ih gue jadi nambah optimis gitu, karena lihat teman-teman gue pada bertumbuh. Gue nggak iri atau apa, tapi jadi seneng, dan bahkan terus mencoba, wah kita nggak boleh nih kayak gini terus nih, kita harus bertumbuh gitu. Dan cuma memang kelemahan manusia, bukan kelemahan manusia, malah nyalain manusia, teman gue sih, kadang kita soal konsistensinya ya, kadang
Makanya kadang yang gitu tuh tantangan terbesar liburan tuh gitu tuh, bukan liburan sih, stimulus liburan tuh cuma toolsnya. Tantangan stimulus untuk mencas ataupun lain-lain dalam makna kehidupan itu soal konsistensinya dari impact dari tools tersebut, hasil dari tools tersebut. Itu yang gue belum bisa bagaimana mencoba konsistensi. Dan di 2026 ini udah mulai hampir 1 bulan ya, dan gue rasa gue sedikit mulai mengerti bagaimana mencoba untuk bertahan soal di dalam area yang disebut dengan konsistensinya itu. Ya pintar itu kita bahas di next episode. Ini gue mau bahas soal liburan dulu. Jadi liburan tuh ya, sorry ya teman-teman kalau yang sebagai penikmat yang nikmatin sampai akhir sih gue sendiri sih emang jadi ngalor ngidul gini, tapi sayang kalau nggak ada konten kayak gini gitu. Maksudnya gue juga nggak jadi berlatih kan. Kalau misalnya nggak gue kontenin, kayak gue nggak berlatih gitu. Padahal gue ada latihan khusus, paling tidak minimal seminggu 2 kali lah. Tapi gue kalau kata Gita Wirjawan, paling tidak sehari sekali 20 menit bicara gitu, sudut pandang, biar kita melatih public speaking kita. Nah, gue kalau nggak dikontenin jadi males. Mana gue coba apapun. Sekarang mumpung ada lagi di villa, bahas apa ya? Sudut pandang kali ya. Sudut pandang soal liburan ya. Udahlah gue bahas gitu. Dan menurut gue, menurut gue kan. Jadi sebagai closing lah ya. Ini tinggal 3 menit lagi. Sebagai closing, bagaimana kita ingin berliburan dimanapun tempat kita berada, apapun destinasi yang kita tuju, kebahagiaan itu adalah milik kita sendiri. Bukan soal liburan di mana, tapi soal kebahagiaan dari liburan itu bagaimana buat kamu, buatku. Kayak gitu. Mau liburan kita di Singapura, udah gua ulang berkali-kali ya, di resolusi 2026 video gua sebelumnya juga udah gua bahas nih. Mau liburan kita di puncak, mau liburan kita di mana, itu kebahagiaan kita sendiri, dan jangan di-compare dengan liburan orang lain. Sering kan di dunia sosmed, jadi sering banget tuh kita compare antara liburan kita dengan liburan orang lain, sehingga kebahagiaan kita yang tadinya liburannya udah bahagia menjadi iri, dan menjadi malah tidak bahagia, dan malah menjadi sandungan kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berkarya, untuk terus membahagiakan diri. Kayaknya 2026 ini emang soal kebahagiaan diri sih. Karena gue terpacu dari tulisan seseorang, terus gue dengar beberapa kali seseorang lain itu menyebut soal kebahagiaan diri, dan akhirnya gue mulai pelan-pelan akhirnya menyadari juga, semakin mungkin ya, semakin dewasa, semakin bertambah usia, kita akhirnya refleksi diri semakin kuat, dan akhirnya tutup tuh sekat rapat-rapat kita soal orang lain, dalam artian bagaimana menjadi tolak ukur. Boleh sebagai benchmark, tapi bukan menjadi suatu patokan untuk kebahagiaannya. Benchmarknya boleh sebagai motivasi. Nah, urutannya secara sudut pandangnya itu diubahnya di situ. Jadi liburan di puncak ini santai aja, oke, seru. Nikmati mandi di kali doang di puncak, oke. Berenang aja di puncak, oke. Kita lihat orang lain di puncak ke taman safari, kita nggak sanggup nih, bisanya villa doang nih, rombongan. Karena lebih worth it kan kalau misalnya rombongan kita 30 orang. Kalau taman safari ketahuan tuh harganya lebih mahal, dan nggak nginep lagi. Wah, udah lebih untung-untungan villa aja. Ya udah, kita pengen di sini aja. Atau oleh-oleh. Orang lain beli oleh-oleh banyak, kita dikit. Ya udah, yang penting kita bahagia, udah memberikan oleh-oleh yang kita kasih ke orang yang kita pengen kasih. Kita mampunya segitu, kita batas ukuran segitu, ya kita kasih oleh-olehnya segitu. Jangan sampai
kita nggak sanggup ngasih oleh-oleh banyak karena kita lihat rekanan kita beli oleh-oleh banyak, kita terpacu dan nggak mau kalah. Nah itu bahaya. Jadi itu aja untuk hal liburan. Semoga teman-teman jelas bisa memahami maksud gua dari ngalor ngidul ini. Dan kalau yang suka boleh subscribe, like, dan komen. Bagi yang nggak suka nggak apa-apa, karena sebenarnya ini YouTube latihan. Dan nanti untuk YouTube resminya di Baru Media ataupun di tahun 2027 gua akan mulai secara scripting. Karena gua rasa udah cukup kita bermain hal-hal, masih main kayak gini tapi ada hal yang main lebih seriusnya lagi dan lebih profesional lagi. Udah 2005 gue sebenarnya udah profesional sih, masa udah main ada kameramen dan lain-lainnya gitu, ada editing oke partner gua, tapi belum bermain di area kontennya, isiannya, karena ternyata isiannya juga cukup harus kita bahas banget. Seperti itu, terima kasih sudah menonton.